Halo semuanya, perkenalkan saya Jory Linda Manulang dari kelas C4 akan menjelaskan terkait mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya terlebih dahulu akan membahas terkait wawasan kebangsaan yang diawali dengan bagaimana sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang maupun pengetahuan mengenai jati diri bangsa dengan berpatokan berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita pertama akan membahas mengenai sejarah pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Bisa dilihat bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi pemuda yang terdiri dari mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri dengan gagasan tujuan berupa memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1925, berdirilah organisasi Perhimpunan Indonesia yang dulunya berupa Indische Vereniging yang diketuai oleh Sukiman Wirjo Sanjojo. Yang menarik pada masa ini berupa kata Indonesia pertama kali digunakan. Lalu lanjut pada Kongres Pemuda pertama yang merupakan perkumpulan seluruh pemuda di Hindia Belanda, di mana pada saat rapat berlangsung, Sumpah Pemuda telah digagas dan diucapkan dalam pidato oleh Muhammad Yamin. Dengan dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda pertama, maka Kongres Pemuda kedua juga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya diperdengarkan, namun masih hanya menggunakan alat musik atau instrumen saja. Kemudian BPUPKI, yang merupakan kepanjangan dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dilatar belakangi oleh Jepang yang mengalami krisis dikarenakan mengalami kekalahan militer. Oleh karena itu, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan akan dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Setelah alur panjang yang berlalu, sampailah pada PPKI yang merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dengan dibacakannya proklamasi untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki 4 konsistensi yang menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan gagasan dari bangsa Indonesia sebagai dasar dalam pembentukan negara. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan khas Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman yang ada, tidak menjadi penghambat dalam membina kerukunan di negeri Indonesia ini. Kemudian ada NKRI yaitu negara yang berdaulat yang dipimpin oleh presiden. Selain itu, wawasan kebangsaan juga mencakup bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, di mana masing-masing dari kita sudah tahu dan sudah kenal apa saja itu. Kita lanjut pada nilai-nilai bela negara. Sebelum itu kita harus tahu apa itu bela negara. Bela negara merupakan suatu tindakan, baik secara personal maupun kelompok, demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Di sini saya akan menerangkan nilai bela negara beserta implementasinya yang terjadi di tempat kerja, terdiri dari A. Cinta tanah air, merupakan suatu kesatuan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pemersatu. Cinta tanah air dapat diterapkan dengan mengabdi kepada negara dan kepada masyarakat, berkontribusi membangun bangsa, menghasilkan inovasi yang membangun dan baik, menghargai produk-produk dalam negeri. B. Sadar berbangsa dan bernegara, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang rela berkorban demi mencapai suatu kemerdekaan. Contoh yang dapat diterapkan sebagai nilai dasar berbangsa dan bernegara berupa menghargai pendapat orang lain, mengikuti pemilihan umum, serta sadar dalam membayar pajak. Lalu C.
Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menjadi landasan atas kemajemukan bangsa Indonesia. Penerapan yang mencerminkan setia pada Pancasila berupa tidak membedakan orang lain di lingkungan kerja, toleransi sesama manusia, serta rata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian D, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada nilai ini, menitik beratkan pada aksi nyata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia masa kini dengan cara bersikap jujur dan bertanggung jawab, mematuhi tata tertib yang berlaku, serta ikut serta dalam pembangunan nasional. Yang terakhir E, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak semata-mata mengenai pelatihan khusus dalam berperang, namun bagaimana kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, dengan cara peningkatan kualitas melalui pelatihan atau seminar. Dalam nilai-nilai bela negara juga terdapat ancaman, baik itu yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, berupa ancaman yang timbul dari bangsa Indonesia sendiri, baik itu yang dilatar belakangi oleh kepentingan maupun rasa tidak puas yang dimiliki. Contohnya politik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan konflik antar suku, ras, dan budaya. Dari luar negeri merupakan ancaman yang datang dari luar Indonesia, bisa jadi negara-negara lain. Contohnya seperti terorisme, agresi militer, dan konflik batas wilayah. Selain itu, dapat dikategorikan sebagai ancaman berupa kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa tidak dapat kita prediksi kemungkinan terjadinya, namun kita juga harus siap dan sigap dalam menghadapi segala bentuk peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan. Sekian penyampaian mind map saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.